Kepada para penerima yang disebutkan namanya, dimohon maju ke depan satu persatu untuk penyerahan pertama, penyerahan penghargaan pemerintah daerah terbaik dalam pelaksanaan pemberian makanan tambahan lokal kepada Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, Kabupaten Pulau Tali Abu, Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Selanjutnya, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Kepada Menteri Kesehatan kami persilakan kembali ke tempat duduk dan dimohon kepada Menteri Keuangan untuk mendampingi penyerahan. Selanjutnya, penyerahan dana insentif fiskal oleh Wakil Presiden Republik Indonesia diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, Provinsi Banten. Selanjutnya, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Kudus. Selanjutnya, Kabupaten Bone. Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya, Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya, Kabupaten Jeneponto. Kota Pontianak.
Selanjutnya Kota Cirebon. Dan yang terakhir Kota Pagar Alam. Dimohon kepada Menteri Keuangan, kami persilakan kembali ke tempat duduk dan dimohon kepada Kepala BKKBN untuk mendampingi penyerahan. Selanjutnya, penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan kategori Mitra Media diberikan kepada CEO Tribun News. Selanjutnya, Direktur Radio Sonora. Berikutnya, Direktur Utama Perum LKBN Antara. Dan kategori Mitra Filantropi diberikan kepada Tonoto Foundation Indonesia Country Head. Selanjutnya, PLT Direktur Utama Bank Jateng. Selanjutnya, Komisaris Utama PT Welltech Healthin Indonesia. Dan kategori Mitra Lembaga diberikan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana. Dan yang terakhir, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BKKBN, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Staf Presiden, Kepala Staf Angkatan TNI Angkatan Darat, beserta Ibu Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Wakil Kepala Polri, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, para pejabat gubernur, bupati, pejabat bupati, pejabat wali kota dan wakil bupati, mitra media, mitra filantropi, mitra lembaga, hadirin, serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya sore ini kita bersama bertemu pada rapat koordinasi nasional percepatan penurunan stunting tahun 2023 hari ini. Hadirin sekalian, Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6% di tahun 2022, turun dari 30,8
tahun 2018. Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri. Namun saya minta kita tidak boleh berpuas diri karena masih ada target yang harus kita kejar, yaitu prevalensi stunting 14% di tahun 2024. Waktu kita hanya tersisa 1 tahun lagi. Artinya sisa yang harus kita capai di tahun 2003 ini adalah 3,8% dan di tahun 2024 3,8%, jadi 77,6%. Dan itu harus dicapai kalau kita ingin bisa mencapai 14%. Kalau tidak berarti kita gagal mencapai target itu. Tapi kalau menurut Kepala BKKBN bahwa kita yakin insya Allah akan bisa mencapai 14%. Yakin dulu. Yang penting yakin dulu. Tahun depan tantangan kita pun akan semakin berat. Selain keterbatasan waktu dan besarnya target untuk dicapai, kita juga dihadapkan pada tahun politik. Pekerjaan rumah kita adalah memastikan bagaimana pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan di daerah tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan. Jadi tahun politik, pemilu, pergantian kepemimpinan, stunting harus jalan. Itu saya kira prinsipnya itu. Pelajaran dari pelaksanaan program 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa komitmen politik para pemimpin di pusat dan di daerah pada upaya penurunan stunting amatlah penting. Komitmen politik pemimpin akan memastikan adanya mobilisasi sumber daya yang diperlukan, juga mendorong perbaikan koordinasi di lapangan dan implementasi pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran. Komitmen politik yang kuat insya Allah akan semakin mendekatkan kita pada pencapaian target untuk menghilangkan segala bentuk masalah gizi, termasuk stunting, dari bumi Indonesia pada tahun 2030 sebagaimana target tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu saya minta kepada saudara-saudara pejabat gubernur, bupati, wali kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan nanti. Hadirin sekalian, terlepas dari tren penurunan stunting dalam 4 tahun terakhir ini, saya mendapat laporan masih ada beberapa intervensi yang harus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaannya. Pada intervensi spesifik misalnya, masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di posyandu dan perangkat USG di puskesmas, sehingga pemantauan status gizi bisa dilakukan secara cepat dan akurat. Hal lain yang harus didorong adalah konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI dengan kandungan gizi tepat, serta imunisasi dasar lengkap. Pada intervensi sensitif,
Selain isu ketahanan pangan, perbaikan praktik pengasuhan juga perlu menjadi perhatian. Edukasi agar diberikan tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada keluarga besar yang melakukan pengasuhan anak. Kemudian aspek lain yang masih harus ditingkatkan adalah pengorganisasian dan peningkatan kapasitas penggerak di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui mereka kita harus pastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan betul-betul telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh target sasaran. Selanjutnya saya minta supaya percepatan penurunan stunting mengoptimalkan berbagai pendekatan, mulai dari legal formal dan politik hingga sosial kultural dan keagamaan. Perkuat kolaborasi intent dengan tokoh-tokoh dan organisasi berbasis keagamaan yang mengakar di masyarakat. Memasuki tahun 2024, saya minta kita lakukan refleksi dan evaluasi secara menyeluruh atas apa yang telah kita lakukan untuk mengetahui mana yang sudah berjalan baik dan mana yang masih harus terus diperbaiki, serta menjadi rekomendasi bagi pemerintahan mendatang. Hadirin sekalian, akhir kata saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam upaya mempercepat penurunan stunting selama 4 tahun terakhir ini. Selamat kepada Pemda yang menerima insentif fiskal, juga para pihak yang mendapatkan penghargaan atas kinerja dan sumbangan signifikan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Saya berharap insentif dan penghargaan ini bukan semata tujuan akhir daripada saudara-saudara dalam bekerja, melainkan menjadi pemicu untuk berkontribusi lebih besar lagi. Kepada Pemda dan para pihak yang belum mendapatkan insentif dan penghargaan, saya harap tidak berkecil hati, tetapi lebih terpacu untuk bisa berkomitmen dan berkontribusi lebih lagi di masa yang akan datang. Saya tegaskan bahwa peran aktif serta sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi. Penuntasan persoalan gizi termasuk stunting tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa kita, kehidupan bangsa ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.